Bab 2, Konflik 1. Resolusi konflik. Desi Rinayanti Pelealu. Resolusi konflik adalah proses mengelola dan menegosiasikan solusi atau penyelesaian atas suatu konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses komunikasi untuk mengubah keadaan emosi negatif dalam konflik menjadi keadaan emosional yang memungkinkan mencari solusi untuk penyelesaian konflik. A. Analisis konflik. Analisis konflik atau penilaian konflik adalah tahap awal penyelesaian atau resolusi konflik di mana para pihak berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dalam hubungan mereka. Konflik dapat muncul pada tingkat yang berbeda, dari masalah pribadi ke antar pribadi serta antara dua individu atau antara dua negara secara keseluruhan. Beberapa pengertian analisis konflik adalah sebagai berikut. 1. Analisis konflik sebagai langkah pertama menuju pengembangan program. Analisis adalah alat atau tool untuk memahami masalah, untuk merancang cara untuk mengatasinya secara sistematis. 2. Analisis konflik sebagai persiapan untuk bekerja dengan pemangku kepentingan, stakeholder, atau pihak yang terlibat konflik. 3. Analisis konflik sebagai resolusi konflik atau proses transformasi. Kondisi ini jelas merupakan suatu intervensi dan karenanya harus didekati dengan hati-hati. Analisis konflik terkait dengan 4 hal yang mendasar yaitu 1. Siapa yang melakukan analisis? 2. Dari mana sumber informasi berasal? 3. Bagaimana menganalisa? 4. Bagaimana analisa informasi yang dihasilkan dapat digunakan? 1. Model atau alat, tool. Pada analisis konflik, setiap konflik adalah subsistem dalam sistem yang lebih besar. Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, dapat menjadi bagian dari konflik antara dua sistem penggunaan lahan, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh berbagai kebijakan internasional yang berbeda dengan perdagangan ekonomi. Beberapa pengertian model atau tool berdasarkan para ahli sebagai berikut. 4. Menurut Merriam-Webster, definisi model adalah suatu penjelasan atau gambaran yang digunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak bisa diamati secara langsung dan untuk menghasilkan representasi. 5. Menurut Christopher Moore, memperkuat gagasan bahwa praktisi atau tim mediator butuh model atau peta konflik. 6. Menurut Robert dan Dorothy Bolton, sebuah model menunjukkan apa yang harus dicari, membantu mengidentifikasi pola yang bermakna dan membantu menafsirkan apa yang Anda lihat. Adapun model atau alat yang digunakan pada analisis konflik adalah sebagai berikut. A. Lingkaran konflik, conflict wheel. Pada model ini terdiri 6 dimensi penting dari analisis konflik: dinamika, aktor, penyebab, struktur, isu dan strategi atau pilihan. B. Pohon konflik, conflict tree. Pohon konflik berkaitan dengan perbedaan antara faktor struktural dan dinamis dan memvisualisasikan bagaimana konflik menghubungkan dua aspek ini. C. Pemetaan konflik, conflict mapping. Pemetaan konflik berfokus pada aktor dan hubungan timbal balik. D. Model peningkatan Glass escalation model. Model ini bertujuan untuk menyesuaikan strategi intervensi konflik dengan masing-masing tingkatan pada pihak yang berkonflik. E. Analisis perspektif konflik INMEDIO, In Medios Conflict Perspective Analysis, CPA. Analisis perspektif konflik, CPA, berfokus pada perspektif yang berbeda dari berbagai pihak. F. Pemetaan kekhawatiran, kebutuhan, needs first mapping. Metode ini berfokus pada aktor dan masalah mereka, minat atau keinginan, kebutuhan, kekhawatiran, sarana dan pilihan. G. Model peran multikausal, multi-causal role model. Model ini berfokus pada penyebab, pada kualitas alasan yang berbeda, pemicu, saluran, katalis, target, konten dan aktor, dinamika dan struktur juga dipertimbangkan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing contoh model atau alat yang digunakan pada analisis konflik. A. Lingkaran konflik, conflict wheel. Lingkaran konflik adalah alat model analisis konflik meta, yang menjelaskan dan mengatur alat atau model lainnya. 1. Aktor. CPA. Needs first mapping. Conflict mapping. 2.
Isu. CPA. Needs First Mapping. 3. Dinamika. Konflik 3. Glass Escalation Model Multi-Causal Role Model. 4. Struktur. Konflik 3. 5. Penyebab. Multi-Causal Role Model. 6. Pilihan atau strategi. CPA. Needs First Mapping Glass Escalation Model. B. Pohon konflik. Konflik 3. Pohon konflik adalah model yang menjelaskan interaksi antara faktor struktural, faktor penghubung dan faktor dinamis. Faktor dinamis. Faktor dinamis meliputi bentuk komunikasi, aspek hubungan dan lain-lain. Contohnya, intervensi diplomatik yang berhubungan langsung dengan bentuk interaksi antara pihak-pihak berkonflik. Masalah. Masalah adalah apa yang ingin dibicarakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan merupakan topik dari konflik tersebut. Faktor struktural. Penyebab adalah alasan dari konflik. Jika dihindarkan, konflik mungkin akan muncul lagi nanti. C. Pemetaan konflik. Konflik mapping. Pemetaan adalah suatu pendekatan secara grafis untuk menganalisis situasi konflik. Peta konflik adalah suatu teknik secara visual yang menyajikan konflik secara grafis dan menunjukkan keterlibatan para pihak yang terkait dengan konflik satu dengan yang lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik sebagian besar memiliki perspektif dan sudut pandang yang berbeda tentang konflik tersebut. Sebuah peta konflik mewakili titik pandang tertentu, dari pemetaan seseorang atau kelompok, dan dari situasi konflik tertentu. 1. Elemen, komponen dasar peta konflik. Beberapa situasi dalam konflik yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. A. Setiap konflik memiliki sejarah. B. Konflik tidak muncul dalam ruang hampa. C. Konflik terjadi antara kelompok atau individu, yaitu para pihak. D. Konflik terjadi dalam suatu hubungan. E. Konflik tidak dapat terjadi tanpa disebabkan oleh masalah atau faktor ketidaksetujuan. 2. Cara pemetaan konflik. Menurut Paul Weher, pemetaan konflik adalah langkah pertama untuk mengelola konflik tertentu. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada pihak yang mengintervensi dan pihak yang berkonflik untuk lebih jelas memahami asal-usul, sifat, dinamika dan kemungkinan dalam penyelesaian konflik. Menurut Weher, elemen utama dari peta konflik adalah sebagai berikut. A. Ringkasan, penjelasan dari konflik dengan panjang kalimat maksimum 1 halaman. B. Sejarah konflik, menggambarkan asal-usul dan peristiwa besar dalam proses evolusi konflik dan konteksnya. C. Konteks konflik, berkaitan dengan ruang lingkup dan karakter pengaturan di mana konflik terjadi seperti batas geografis, struktur politik dan lain-lain. D. Pihak-pihak yang berkonflik, unit-unit yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konflik dan memiliki kepentingan dalam hasilnya. Weher membagi pihak-pihak yang berkonflik menjadi 3 jenis pihak yaitu primer, utama, pertama, sekunder, kedua, dan pihak ketiga. E. Masalah. Konflik dapat berkembang pada satu masalah atau lebih. Masalah dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Masalah berbasis fakta. Masalah berbasis nilai. Masalah berbasis minat. Asal-usul masalah yang tidak realistis. F. Dinamika. Contoh dinamika antara lain peristiwa yang menyebabkan perselisihan, kemunculan masalah, transformasi dan lain sebagainya. G. Solusi alternatif dalam penyelesaian masalah. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik perubahan struktural, konflik perubahan kebijakan, konflik perubahan perilaku dan lain-lain. H. Potensi regulasi konflik, sumber daya yang digunakan untuk membarasi, mengelola atau menyelesaikan konflik. Beberapa sumber daya, yaitu faktor pembatas internal, faktor pembatas eksternal, pihak ketiga yang tertarik atau netral, teknik-teknik manajemen konflik. I. Menggunakan peta. Peta ini paling baik digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan intervensi konflik. Peta berfungsi untuk menyederhanakan proses konflik yang rumit dan membuatnya dapat dipahami. Gambar lingkaran menunjukkan para pihak pada situasi konflik. Ukuran gambar bisa sama atau berbeda, menunjukkan kekuatan para pihak terkait konflik. Nama dapat ditulis dalam lingkaran.
Garis lurus menunjukkan hubungan yang cukup dekat. Garis lurus ganda menunjukkan hubungan yang sangat, persekutuan, aliansi. Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang informal. Anak panah menunjukkan pengaruh atau aktivitas yang dominan. Garis-garis seperti kilat menunjukkan perselisihan dan konflik. Busur garis putus-putus mewakili pihak yang memiliki pengaruh tetapi tidak terlibat secara langsung. Garis dicoret menunjukkan koneksi atau hubungan yang terputus. Setengah lingkaran atau seperempat lingkaran mewakili pihak eksternal atau pihak ketiga. Kotak segi 4 menunjukkan suatu masalah, topik atau hal lain selain orang dan organisasi. Studi kasus. Kerusuhan Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari tahun 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Kerusuhan Sampit mengakibatkan 1.335 orang Madura harus mengungsi dan sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Pertanyaan atas kasus tersebut adalah, carilah inti dari kasus tersebut. Carilah solusi agar masalah tersebut teratasi. Buatlah kesimpulan dan saran atas konflik tersebut. Terima kasih.